Bagi kalian yang punya usaha, pernah nggak ngalamin untuk stop atau berhentiin salah satu bisnis kalian karena rugi terus? Kalau pernah, gimana tuh nganalisa kerugiannya? Yakin bener nggak tuh analisanya? Kalau nggak yakin, kalian wajib lihat video kita yang satu ini. Hai guys, hari ini saya mau contohin gimana cara nerapin konsep relevant cost buat ambil keputusan di bisnis kita. Buat yang belum tahu seperti apa konsep relevant cost ini, bisa lihat video fakultif sebelumnya yang bahas ini ya. Buat mulai, lihat kasus ini guys. Pak Joko adalah seorang pemilik toko handphone. Tokonya ada di salah satu gedung pusat perbelanjaan elektronik dan udah berjalan sekitar 3 tahun. Buat usahanya ini, Pak Joko bayar sewa sekitar 120 juta per tahun. Selain jualan handphone, Pak Joko juga nerimain servis HP yang rusak. Dia punya seorang teknisi khusus buat jasa servis HP-nya ini. Selain itu, dia juga dibantu sama seorang karyawan lagi buat ngelayanin customer yang datang, sekaligus bantu-bantu administrasi di toko dia. Teknisinya ini digaji 3 juta rupiah, sementara adminnya digaji 2 juta rupiah. Buat kebutuhan pribadi Pak Joko sehari-hari, setiap bulan, Pak Joko narik uang dari tokonya sebesar 5 juta rupiah. Anggaplah ini sebagai gaji bulanan dia. Selain gaji, setiap bulan Pak Joko harus bayar biaya maintenance gedung, listrik, dan biaya bulanan rutin lainnya, yang besarnya sekitar 3 juta rupiah sebulan. Biaya-biaya rutin ini termasuk sewa dialokasiin sebesar 50-50 ke kedua lini bisnis Pak Joko. Tapi khusus gaji teknisi dialokasiin semuanya ke bisnis servis HP-nya. Selama setahun kemarin, Pak Joko berhasil ngejual handphone dengan total sebesar 1,5 miliar. Kos variabel dari penjualan ini mulai dari harga modal barangnya, kantong plastik, dan kos lainnya ada sebesar 1,35 miliar rupiah selama setahun. Sementara dari bisnis servis HP-nya, Pak Joko berhasil dapetin omset sebesar 300 juta selama setahun. Sama kayak pas ngejual, waktu nyervis HP juga ada kos variabel kayak spare part yang harus Pak Joko keluarin. Selama setahun kemarin, kos variabel dari servis HP ini sebesar 150 juta rupiah. Nah, anggap nggak ada kos lainnya lagi selain kos-kos yang udah disebutin. Dari data ini, Pak Joko pengen tahu, kira-kira dari lini bisnis dia, yang nguntungin yang mana ya? Karena kalau sekiranya ada yang nggak nguntungin, dia bisa pertimbangin buat nggak diterusin. Kira-kira gimana nih guys? Kita analisa bisnis Pak Joko ini. Sebelum saya jelasin, saya mau ngucapin thank you dulu sama jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang udah support terus konten-konten di fakultif. Kalau kalian belajar akuntansi manajemen di kampus ini, kalian pasti bakal diajarin secara mendalam tentang konsep relevant cost seperti yang kita pelajari sekarang. Buat yang lagi pengen lanjut studi atau mau masuk jurusan akuntansi, saya nyaranin buat consider jurusan akuntansi di kampus ini. Kalau mau tahu kurikulumnya seperti apa, fasilitasnya ada apa aja, atau program beasiswanya kayak gimana, bisa cek linknya di deskripsi di bawah ya. Sekarang, kita lanjutin bahas bisnisnya Pak Joko. Gimana kita analisanya nih guys? Pertama-tama, kita bisa hitung dulu contribution margin untuk masing-masing lini bisnis dan totalnya berapa. Kalau kalian ingat, waktu kita belajar BEP atau CVP, contribution margin bisa kita cari dengan selisihin penjualan sama variable expense kita. Untuk usaha jualan HP-nya, Pak Joko berhasil dapetin omset sebesar 1,5 miliar dengan variable expense sebesar 1,3 miliar. Berarti, contribution margin buat lini bisnis ini sebesar 150 juta rupiah. Untuk usaha servis HP-nya, Pak Joko berhasil dapetin omset sebesar 300 juta dengan variable expense sebesar 150 juta. Contribution marginnya berarti sebesar 150 juta juga. Secara keseluruhan, contribution margin toko HP Pak Joko ini berarti sebesar 300 juta. Sekarang kita coba lihat fixed expense-nya. Kita mulai dari gaji dulu. Setiap bulan, baik admin, teknisi, dan Pak Joko selaku owner dapat gaji. Gaji adminnya 2 juta sebulan, teknisinya 3 juta sebulan, dan Pak Joko nerima 5 juta sebulan. Kalau kita hitung buat setahun, berarti gaji adminnya 24 juta setahun, teknisinya 36 juta setahun, dan Pak Joko nerima 60 juta setahun. Selain gaji teknisi, semua kos rutin, termasuk kos gaji ini dialokasiin 50-50, dengan kata lain, gaji admin dibiayain masing-masing sebesar 12 juta, dan gaji Pak Joko dibiayain masing-masing sebesar 30 juta. Sementara, untuk gaji teknisi, semua kosnya dibiayain ke bisnis servis HP-nya Pak Joko.
Untuk biaya sewa dan biaya bulanan rutin lainnya, ini juga sama. Dialokasiin 50-50 ke bisnis jualan HP dan servis HP-nya Pak Joko. Kalau kita totalin, fixed expense-nya berarti sebesar 120 juta untuk bisnis jualan HP dan sebesar 156 juta untuk bisnis servisnya. Dari sini, kita bisa hitung net operating income-nya atau NOI-nya. Pak Joko berhasil dapetin NOI sebesar 30 juta dari bisnis jualan HP-nya selama setahun. Sementara untuk bisnis servis HP-nya kelihatannya rugi sebesar 6 juta setahun. Nah, sekarang kita coba analisa. Kalau kita cuma lihat gini aja, sekilas kelihatannya bisnis servis HP Pak Joko nggak nguntungin. Kalau Pak Joko nggak ngerti konsep relevant cost, bisa-bisa dia beranggapan bisnis servisnya ini lebih baik di stop aja biar untungnya bisa lebih besar. Padahal realnya belum tentu kayak gitu guys. Kalau kita mau tahu apakah sebenarnya bisnis servis HP ini mending di stop atau enggak, kita harus tahu cost mana yang benar-benar bakal hilang seandainya bisnis servis HP ini diberhentiin. Kita harus cari cost yang relevannya dulu. Kalau cost-nya tetap ada, sekalipun bisnis servis HP-nya di stop, tandanya cost ini nggak relevan dan bisa kita abaikan. Sekarang, kita coba lihat cost-nya satu-satu. Untuk omset sama variable expense, ini udah pasti. Kalau sampai bisnis servis HP-nya di stop, dua-duanya nggak akan muncul. Jadi, baik sales, variable expense, sama contribution margin, cost-nya ini relevan. Sekarang, untuk biaya gajinya gimana? Kalau gaji Pak Joko sama gaji admin, mau tetap ada bisnis servis HP-nya atau enggak, ini tetap harus keluar setiap bulan. Jadi, nggak ada bedanya, alias nggak relevan buat kita pikirin. Kita bisa abaikan yang ini. Tapi, untuk gaji teknisi, kalau bisnis servis HP-nya di stop, Pak Joko nggak perlu hire teknisi. Cost teknisi ini bisa dihindarin. Jadi, cost-nya ini adalah avoidable cost. Dan yang namanya avoidable cost udah pasti relevan guys. Untuk biaya sewa, cost-nya bakal tetap keluar, terlepas bisnis servis HP-nya bakal tetap dijalanin atau enggak. Biaya bulanan lainnya juga sama, jadinya nggak relevan buat dipikirin. Di kasus ini, biaya yang relevan berarti cuma biaya gaji teknisi. Dengan stop bisnis servis HP-nya ini, Pak Joko bakal kehilangan contribution margin sebesar 150 juta. Sementara, dari sisi biaya rutin, cuma ngehemat 36 juta dari gaji teknisi. Jadi sebenarnya, Pak Joko dirugiin sebesar 114 juta per tahun kalau ngilangin bisnis servis HP-nya ini. Ini pentingnya kita ngerti relevant cost guys. Kalau datanya langsung dipakai gitu aja, ngelihat rugi 6 juta, bisa jadi bisnis servis HP-nya ini di stop. Padahal, bisnis servis HP ini ngasih kontribusi yang besar banget ke keuntungan bisnis Pak Joko. Jadi hati-hati guys, kalau kita nggak bisa misahin mana yang relevan, mana yang enggak. Bisa-bisa kita salah ambil keputusan. Di topik berikutnya kita bakal lihat jenis-jenis kasus bisnis lainnya yang nerapin relevant cost ini. Buat yang pengen terus ngikutin, subscribe ya, biar kalian bisa terus be simple buat belajar akuntansi dan finance. See you guys!